menggunakan uji statistik apa seperti itu. Karena ini menjadi dasar seperti itu ya. Sebelum kalian nantinya memasuki penggunaan uji statistik apa yang tepat seperti itu dalam pengujian di penelitian kalian. Nah, apa sih yang akan dicapai dari pembelajaran kali ini? Yaitu mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar uji hipotesis, kemudian membedakan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian yang ketiga, memahami makna signifikansi statistik. Kemudian yang keempat, menjelaskan jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, menentukan tingkat kemaknaan atau alfa. Kemudian yang keenam, memilih jenis uji statistik apa yang sesuai gitu ya, berdasarkan karakteristik datanya. Dan yang ketujuh, bagaimana cara menginterpretasikan hasil uji hipotesis secara statistik dan juga substansi. Oke. Nah, kenapa sih uji hipotesis itu diperlukan gitu ya? Kembali lagi karena kita tidak bisa meneliti, mengamati seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga atau sumber daya. Maka seperti kemarin gitu ya pada eh, pertemuan kemarin, maka diperlukan adanya sampel gitu ya, bukan populasi secara penuh. Nah, fungsinya apa sih kita pakai uji hipotesis ini? Nah, uji hipotesis ini membantu peneliti menilai apakah adanya perbedaan atau hubungan di dalam uji statistik itu, dia itu sebenarnya benar-benar mewakili populasi nggak sih gitu sampelnya tuh, atau sebenarnya hasil uji statistiknya nanti itu karena variasi acak atau cuma kebetulan aja gitu. Jadi adanya perlu uji hipotesis, adanya perlu pernyataan hipotesis terlebih dahulu sebagai nantinya bukti statistik itu harus ada basisnya, harus ada dasarnya seperti itu. Nah, misalnya nih, peneliti ingin mengetahui apakah edukasi gizi itu dapat meningkatkan skor pengetahuan mahasiswa. Nah, apakah peningkatan skor itu benar-benar akibat intervensi? Maka diperlunya dibuktikan secara statistik. Kemudian, ataukah hanya variasi acak pada sampel, ataukah itu cuma kebetulan gitu ya? Maka juga adanya perlu uji statistik. Ataukah apakah hasil pada sampel dapat digeneralisasi ke populasi, maka juga harus ditentukan dengan kekuatan uji statistik. Nah, uji statistik ini semua harus diawali dulu dengan adanya eh, harus adanya pernyataan hipotesis, kemudian uji statistik seperti itu. Konsep dasar pada hipotesis di mana, nah, secara etimologis, hipotesis itu dari kata hipo, yaitu di bawah atau lemah. Kemudian tesis adalah kebenaran atau pernyataan. Dia masih lemah, jadi kebenaran atau pernyataan yang masih lemah gitu. Di mana hipotesis itu adalah karena dia masih lemah, jadi dia baru jawaban sementara aja gitu terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui observasi sistematis. Jadi, hipotesis itu adalah hanya jawaban sementara di awal gitu untuk menentukan nantinya arah uji statistik apa yang kalian akan gunakan ke depannya. Jadi, di awal itu harus ada hipotesis gitu ya, jawaban sementara penelitian, di mana dia harus diuji terlebih dahulu. Nah, hipotesis tadi ya adalah dugaan sementara Pak mengenai parameter populasi yang akan diuji mengenai data sampel, di mana hipotesis itu ada dua ya.
Yang pertama itu hipotesis nol atau H0 atau HO gitu biasanya. Nah, hipotesis nol adalah pernyataan status quo, dia kesetaraan. Jadi biasanya di dalam penelitian dia menyatakan tidak ada perbedaan antara kelompok A dan B, atau tidak ada hubungan antara misalnya konsumsi lemak dengan kejadian obesitas. Tidak ada pengaruh antara pemberian misalnya pemberian tablet tambah darah dengan anemia, misalnya seperti itu. Jadi, hipotesis nol ini adalah pernyataan yang status quo, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh seperti itu. Kalau satunya yaitu adalah hipotesis alternatif atau biasa dituliskan H1 atau HA. Nah, ini biasanya berupa pernyataan klaim gitu ya yang akan dibuktikan nantinya. Jadi ini adalah kebalikan dari hipotesis nol. Kalau tadinya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Nah, hipotesis alternatif ini berarti dia ada perbedaan gitu. Terdapat perbedaan rata-rata kadar Hb antara kelompok yang diintervensi dengan kelompok yang tidak diintervensi. Ada hubungan antara tadi lemak dengan kejadian obesitas. Ada pengaruh antara pemberian tablet tambah darah dengan kenaikan kadar Hb. Gitu ya. Jadi H0 nanti itu adalah pernyataan yang tidak ada perbedaan. Kalau yang H1 atau HA atau alternatif, dia menyatakan ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh. Seperti itu. Di mana nantinya pada tugas akhir kalian juga nanti akan menentukan seperti ini, apa hipotesis nolnya, apa hipotesis alternatifnya, seperti itu. Nah, H0 dan H1 ini bersifat mutually exclusive and exhaustive gitu ya. Jadi hanya salah satu saja yang bisa benar. Kalau nanti di akhir ternyata tidak ada hubungan, kalau misalnya hasil uji statistiknya tidak ada hubungan, berarti kalian nanti akan menerima H0 seperti itu. Kalau nantinya ada perbedaan atau ada hubungan, kalian akan menolak H0 seperti itu. Oke, kita akan bahas nanti lebih dalam. Nah, ada namanya arah dan bentuk uji hipotesis. Gimana nanti ini menentukan arahnya mau kemana gitu, hipotesis kalian. Yang pertama yaitu uji dua arah. Hipotesis uji dua arah di mana dia digunakan jika peneliti hanya ingin mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan tanpa menentukan arah. Jadi di sini misalnya apakah terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah antara dua kelompok? Jadi di sini maksudnya untuk mengetahui adakah perbedaan, adakah eh, atau tidak, bukan untuk melihat adanya hubungan, tapi untuk melihat adanya perbedaan seperti itu. Jadi kita lihat di sini H0 kan sama dengan pasti H0 itu kan yang menyatakan tadi tidak ada gitu ya. Jadi H0-nya itu adalah tidak ada atau ada malah ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok dua gitu ya. Berarti H0-nya. Karena kan kita mau mengetahui perbedaan. Jadi H0-nya itu malah yang ada perbedaan seperti itu. Oke, saya ulangi. Jadi H0 di sini ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok dua. Berarti rata-rata sat- kelompok rata-rata satu, I'm sorry. Jadi H0 ini adalah rata-rata kelompok satu sama dengan rata-rata kelompok dua. Maka H1-nya itu sama dengan
Rata-rata kelompok satu tidak sama dengan rata-rata kelompok dua. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk uji dua arah ini ingin mengetahui apakah ada atau tidak ada perbedaan. Jadi H0-nya adalah kelompok rata-rata satu sama dengan kelompok rata-rata dua. Maka H1-nya kelompok rata-rata satu, rata-rata kelompok satu tidak sama dengan rata-rata kelompok dua. Seperti itu ya. Karena H0 itu bersifat tadi netral atau tidak ada perbedaan, kemudian tidak ada hubungan. Jadi di sini untuk melihat awalnya gitu. Berarti dia H0 ini adalah di sini adalah rata-rata kelompok satu sama dengan rata-rata kelompok dua. Nah, kemudian ada namanya uji satu arah tapi ke kanan. Uji satu arah kanan, di mana peneliti menduga nilai kelompok satu itu lebih besar dari kelompok dua. Maka H0-nya adalah rata-rata kelompok satu lebih kecil atau sama dengan kelompok dua. Sedangkan H1-nya berarti dia adalah rata-rata kelompok satu lebih besar daripada kelompok dua. Jadi namanya H1 itu ada alternatif di mana dia adalah ekspektasi kalian seperti itu ya. Nanti pada saat penelitian, ekspektasi yang ingin dicapai seperti itu untuk H1. Sedangkan H0 adalah dia pernyataan yang status quo, yang istilahnya apa, yang kalian tuh ingin ini tuh ditolak H0-nya. Jadi kalian harus, bukan harus, tapi kalian ingin berekspektasi bahwa H1 seperti itu. Jadi ingin berekspektasi bahwa penelitian kalian itu adalah menolak H0 dan menerima H1 seperti itu. Itu adalah yang uji arah kanan. Kalau yang arah kiri, berarti peneliti menduga nilai kelompok lebih kecil dari kelompok dua, gitu ya. Peneliti menduga nilai kelompok satu lebih kecil daripada kelompok dua, di mana di sini berarti bahwa rata-rata kelompok satu, kalau dia lebih besar dari kelompok dua, maka dia H0. Jadi di sini inginnya itu lebih kecil gitu yang kalian tuju. Contohnya di sini adalah misalnya ada penelitian apakah intervensi misalnya intervensi diet menurunkan kadar gula darah. Berarti kalau misalnya H1-nya ternyata eh, kadar darahnya menurun jadi lebih kecil, berarti dia kan intervensi diet itu berhasil gitu ya. Jadi kalian ingin H1-nya tercapai seperti itu. Apakah intervensi menurunkan kadar gula darah seperti itu contohnya. Jadi kalau misalnya uji dua arah, dia adalah untuk melihat ada atau tidak adanya perbedaan. Kalau uji satu arah yang ke kanan, dia peneliti menduga gitu ya, berekspektasi bahwa kelompok satu itu lebih besar daripada kelompok dua. Jadi seperti peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, itu namanya lebih besar. Kalau arah kiri lebih arah ke kiri gitu ya. Jadi ini lebih kecil. Jadi misalnya intervensi menurunkan kadar tekanan gula darah atau intervensi menurunkan kadar eh, hipertensi gitu. Itu namanya arah yang kiri. Sampai sini apakah sudah paham? Apa ada pertanyaan? Oke, sudah paham ya. Kita lanjut. Nah, kalau sudah ada tadi uji hipotesis, maka di sini kita nantinya akan apakah suatu hasilnya itu statistik signifikan secara statistik atau tidak gitu ya. Jadi ada namanya p-value atau signifikansi. P-value itu adalah skor yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil penelitian saya ini cuma karena faktor peluang atau kebetulan gitu. Jadi kalau misalnya nanti signifikan secara statistik,
P-value itu akan lebih kecil daripada nilai alfanya. Misalnya nilai alfa yang kita biasa gunakan kalau kalian baca gitu ya artikel itu berapa? 0,05 seperti itu biasanya ya. Jadi kalau misalnya hasil uji statistik kalian didapatkan p-value-nya 0,02, berarti dia kan lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia nantinya akan menolak HO gitu. Jadi nanti kalian akan menerima hipotesis alternatifnya karena HO tadi kan tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tapi karena signifikan secara statistik, berarti kalian akan menolak HO-nya itu sendiri seperti itu. Nah, kalau dia p-value-nya ini lebih besar daripada alfa atau tadi biasanya 0,05, maka hasilnya tidak signifikan secara statistik. Dia gagal menolak HO gitu. Biasanya menerima HA gitu ya, menerima hipotesis alternatif. Tapi dia gagal menolak HO, jadi kita harus menerima H0 itu seperti itu. Tapi istilahnya biasanya ditulisnya tolak, kita menolak H0 atau gagal menolak H0 seperti itu ya. Cuma untuk menggampangkan kalian menerimanya, berarti kalau misalnya P value-nya itu lebih besar daripada alfa, berarti kan kalian menerima si H alternatif, hipotesis alternatif dan kalian eh, gagal menolak HO seperti itu ya. Atau menolak hipotesis alternatif dan menerima HO. Jadi harus bisa dibedakan ya. P-value kurang dari sama dengan alfa, dia menolak H0. Karena kan batasnya tadi 0,05. Kalau P-value kalian lebih kecil daripada 0,5, 0,05, berarti kalian bisa menolak hipotesis nolnya itu. Nah, P, P-value lebih dari alfa itu kebalikannya. Seperti itu. Sampai sini, apakah masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Mending ditanyakan sekarang daripada nanti ke belakang nambah bingung karena ini berlanjut ya. Jadi saya ulangi sekali lagi dasar ya ini. Jadi anggap saja 0,05 itu batasnya. Kalau kalian punya hasil uji statistik itu di bawah 0,05 atau sama dengan 0,05, berarti kalian bisa menolak H0, di mana H0-nya tadi sendiri adalah misalnya tidak ada hubungan antara, tidak ada perbedaan antara. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya peneliti tidak harapkan gitu ya. Peneliti itu kan mengharapkan kalau penelitian pengennya ada hubungan, pengennya ada eh, perbedaan. Walaupun itu sebenarnya kalau tidak ada hubungan itu tidak apa-apa gitu ya. Cuma yang peneliti duga atau ekspektasi atau harapan pastinya ada. Nah, itu berarti dia p-value kurang dari sama dengan alfa, itu berarti dia menolak, bisa menolak H0-nya gitu ya. Semoga jelas sampai sini. Oke. Nah, dalam uji hipotesis itu kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Di mana kita lihat sebenarnya di sini misalnya dalam kondisi kenyataannya di populasi gitu ya. H0 itu benar. Benarnya tuh penelitian itu tuh eh, harusnya kita menerima H0 bahwa tidak ada hubungan gitu ya. Tapi ternyata peneliti ini dia menolak H0 gitu, salah interpretasi. Maka dia namanya kesalahan tipe 1 gitu atau false positif gitu ya. Jadi misalnya H0 itu sebenarnya benar, tapi ternyata malah ditolak gitu. Jadi itu namanya false positif karena peneliti itu menyimpulkan bahwa ada efek atau perbedaan atau hubungan gitu ya, padahal sebenarnya itu nggak ada. Itu namanya kesalahan tipe 1. Contohnya, misalnya ada obat atau makanan gitu ya berhasil menurunkan tekanan darah. Padahal sebenarnya obat itu tuh atau makanan itu tuh tidak efektif. Tapi si peneliti memutuskan bahwa obat atau makanan itu
yang dia teliti itu efektif gitu. Itu namanya kesalahan tipe 1. Oke ya. Nah, kemudian kalau kesalahan tipe 2, H0-nya itu sebenarnya salah di kenyataannya. Tapi dia gagal tolak atau diterima gitu H0-nya. Jadi dia namanya kesalahan tipe 2 atau false negatif. Misalnya, padahal peneliti itu tuh menyimpulkan tidak ada efek gitu ya, tidak ada efek, tidak ada perbedaan, padahal sebenarnya ada gitu malah. Kebalikannya dari yang kesalahan tipe 1. Nah, itu namanya di sini kesalahan tipe 2 atau beta gitu ya, false negatif. Jadi kalau misalnya tadi kesalahan tipe 1 itu sebenarnya dia tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tapi si peneliti menyatakan bahwa ada hubungan, ada perbedaan, itu namanya kesalahan tipe 1. Tapi kesalahan tipe 2 dia adalah kebalikannya. Sebenarnya itu ada hubungan, ada perbedaan, tapi si peneliti salah menginterpretasi atau salah memberikan keputusan, malah tidak ada efek, tidak ada hubungan, padahal sebenarnya ada. Itu namanya kesalahan tipe 2. Seperti itu ya. Itu namanya kesalahan-kesalahan dalam pengambil keputusan. Nah, di sini ada power 1-beta gitu ya. Jadi power di sini adalah kemampuan penelitian mendeteksi efek apakah benar-benar ada atau tidak. Di mana semakin besar power, maka semakin kecil risiko kesalahan tipe 2 ini. Karena semakin baik kemampuan penelitian menemukan efek nyata. Nanti akan dibahas selanjutnya ya. Tadi ya, untuk tipe 1 sendiri terjadi ketika peneliti menolak H0, padahal H0 itu sebenarnya benar. Jadi biasanya menyimpulkan gitu, ada suatu intervensi itu efektif, padahal sebenarnya tidak gitu. Melaporkan adanya hubungan, padahal tidak ada hubungan. Dapat mengakibatkan kebijakan kesehatan yang keliru. Nah, gimana sih cara mengendalikan kesalahan tipe 1 ini? Yaitu dengan menetapkan alfa yang lebih kecil, misalnya 0,01. Untuk melihat mendeteksi gitu ya. Kalau tadi biasanya kita menetapkan 0,05 di suatu penelitian gitu ya. Terus sebenarnya dia penelitiannya itu jarang dilakukan. Kemudian eh, penelitiannya itu apa ya, selain jarang dilakukan dan juga sulit gitu ya, tingkat kesulitannya tinggi, maka sebaiknya dia juga pakai alfanya itu lebih kecil untuk meminimalisir kalau dia itu adalah sebenarnya khawatirnya tidak efektif gitu ya, karena dia jarang dilakukan. Makanya pakai yang lebih ketat gitu, lebih ketat batasnya yaitu di 0,01 untuk melihat dan menyimpulkan sebenarnya itu dia di tahap ini tuh di alfa ini tuh efektif atau tidak. Jadi nggak longgar di 0,05 seperti itu. Soalnya kan dikhawatirkan penelitian yang baru atau kita menciptakan suatu penemuan atau makanan yang baru. Padahal sebelumnya belum pernah ada. Nah, itu harus lebih ketat, bukan di 0,05 tapi di 0,01. Jadi lebih kecil. Jadi diharapkan hasil uji statistiknya nanti itu lebih kecil dari 0,01 untuk melihat suatu intervensi itu efektif atau tidak. Sebenarnya tuh efektif atau tidak gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan koreksi untuk uji berganda. Jadi nanti ada koreksinya ya dengan uji berganda yaitu namanya Bonferroni. Seperti itu. Kemudian juga desain penelitian yang ketat dan juga terkontrol. Seperti itu. Jadi untuk mengendalikan tipe 1 yaitu menetapkan alfa atau batasnya gitu ya yang lebih kecil, kemudian menggunakan koreksi uji berganda namanya Bonferroni dan juga desain penelitian harus ketat dan terkontrol. Tidak bisa misalnya hanya
ujinya pakai desain penelitiannya pakai cross seksional gitu. Kalian sudah mempelajari atau mengenal cross seksional, terus apa namanya case control belum ya? Belum ada. Belum. Oke, ini emang materinya agak ini sih gitu. Jadi harus desain penelitiannya harus lebih ketat lagi seperti itu. Di sini ada catatan jika alfanya 0,05 maka ada 5% kemungkinan kita salah menolak HO padahal yang sebenarnya benar gitu ya. Jadi harus lebih diperketat lagi tadi 0,01. Nah, untuk kesalahan tipe 2 tadi false negatif ketika peneliti gagal menolak H0 padahal sebenarnya H0 itu salah. Jadi harusnya kita menerima H alternatif gitu ya. Implikasi penelitiannya yaitu bahwa peneliti tadi menyimpulkan tidak ada pengaruh padahal sebenarnya ada gitu. Tidak ada hubungan padahal sebenarnya ada hubungan. Nah, di mana intervensi yang efektif bisa jadi tidak diterapkan gitu ya kalau misalnya kita salah menyimpulkan ini. Seperti itu. Misalnya ada program yang sebenarnya itu bermanfaat gitu ya. Tapi karena hasilnya, interpretasinya, keputusannya salah gitu, maka program yang bagus tadi jadinya tidak bisa bermanfaat gitu ya, atau diabaikan. Kemudian sering terjadi pada penelitian dengan sampelnya kecil. Sebenarnya misalnya, suatu program itu bermanfaat, tapi waktu uji coba, dia hanya menggunakan sampel 5 orang aja. Padahal harusnya itu minimal misalnya 15 orang. Jadi kan nantinya eh, salah uji gitu, bukan salah uji. Jadinya hasil ujinya itu nantinya tidak mencerminkan yang sebenarnya karena tadi sampelnya terlalu kecil gitu. Nah, bagaimana cara mengurangi kesalahan tipe 2 ini? Yaitu dengan cara memperbesar ukuran sampel, kemudian juga memperbesar alfanya gitu ya dalam konteks tertentu. Tapi di sini kita juga harus memperhatikan kalau misalnya tidak bisa kita semena-mena gitu ya untuk memperbesar alfanya. Misalnya tadinya alfanya 0,01, kita besarin aja biar apa namanya dia ada efeknya, biar dia berhubungan jadi 0,05. Nah, itu nggak boleh. Itu malah nanti bisa jadi kesalahan tipe 1 gitu ya. Balik lagi ke situ. Jadi dalam konteks tertentu harus eh, memperhatikan gitu ya, ada syarat-syarat tertentu di dalam situ. Bagaimana misalnya kita dibolehkan untuk memperbesar alfanya. Kemudian cara lainnya untuk mengurangi kesalahan tipe 2 yaitu dengan meningkatkan presisi pengukuran. Misalnya alat ukurnya yang kita gunakan itu lebih akurat gitu ya. Kemudian prosedur penelitiannya itu juga lebih konsisten. Maka nantinya keragamannya, variabilitasnya bakal berkurang gitu datanya. Di mana nantinya bisa benar-benar melihat skor asli atau efek nyatanya gitu lebih bisa dideteksi karena hasilnya atau alatnya, prosedur penelitiannya yang akurat seperti itu. Gitu. Itu untuk melihat atau mengurangi kesalahan tipe 2. Nah, tadi ada namanya power of test gitu ya, daya uji, di mana daya uji ini 1 - beta, yang artinya bahwa power itu adalah kemampuan penelitian untuk mendeteksi efek yang benar-benar ada di populasi. Misalnya jika memang ada pengaruh atau perbedaan nyata gitu ya, penelitian mampu menemukannya itu sebagai suatu yang signifikan. Seperti itu. Kalau kita lihat tadi kesalahan tipe 2 itu namanya beta ya. Nah, daya uji ini 1 - beta. Nah, apa sih artinya? Berarti semakin kecil kemungkinan kesalahan tipe 2 tadi, maka semakin besar power penelitiannya. Seperti itu.
Jadi misal tadi betanya, misalnya kesalahannya di angka 0,2 gitu ya. Maka powernya itu 1 dikurangi 0,2 yang mana dia adalah 80% gitu ya. Jadi maknanya penelitian itu suatu penelitian memiliki peluang 80% untuk mendeteksi efek yang benar-benar ada. Seperti itu. Jadi untuk power test atau daya uji ini berarti untuk melihat sebenarnya ada nggak eh, kemampuan penelitian ini untuk mendeteksi suatu efek atau suatu perbedaan atau suatu hubungan itu benar-benar ada atau tidak seperti itu ya di populasi. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya standar minimal powernya itu lebih dari sama dengan 80. Nah, berarti suatu penelitian idealnya punya minimal 80% kemampuan mendeteksi efek nyata gitu. Jadi semakin besar powernya, berarti dia semakin bagus. Nah, power itu ditentukan dari jumlah sampelnya gitu. Kalau dia sampelnya 20, dia powernya cuma 55%. Kita lihat semakin besar sampelnya, maka semakin powernya atau melihat efeknya gitu ya. Apakah benar-benar ada efeknya, benar-benar ada perbedaan, benar-benar ada hubungan, maka itu adalah semakin besar sampelnya, yaitu di angka misalnya ini 200 itu di 97%. Seperti itu. Nah, faktor apa saja yang bisa meningkatkan power? Tadi ya, terutama yaitu adalah ukuran sampelnya. Semakin besar ukuran sampel, maka powernya atau kekuatan untuk mendeteksi efeknya di populasi itu semakin besar, seperti itu. Kemudian ada efek size yang lebih besar atau perbedaan nyata. Jika perbedaan atau pengaruh nyata sangat besar, maka lebih mudah ditemukan signifikan gitu ya. Kalau di sini maksudnya. Jadi eh, contohnya efek size yang lebih besar di sini misalnya penurunan HB itu 0,5 gram per desiliter. Itu lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan penurunan kalau misalnya ada penurunan suatu HB yang 5 gram. Karena 0,5 gram itu lebih kecil gitu ya. Jadi efek size yang meningkatkan power ini adalah efek size-nya juga. Kemudian ada presisi pengukuran yang lebih tinggi di mana alat ukur yang baik tadi misalnya yang sudah dikalibrasi, alat ukur baru dikalibrasi, kemudian digunakannya dengan benar, dirawat seperti itu, maka dia akan mengurangi error. Kemudian datanya juga akan lebih konsisten seperti itu untuk hal-hal yang meningkatkan power. Kemudian yang keempat, tingkat alfa lebih besar. Di mana alfa kalau diperbesar, berarti dia lebih mudah untuk menolak HO-nya gitu. Tapi ingat bahwa memperbesar nilai alfa itu harus mempertimbangkan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya tadi penelitian itu jarang dilakukan, ya maka jangan memperbesar H0-nya gitu. Jangan memperbesar alfanya karena dia akan bisa eh, menyebabkan kesalahan tipe 2 tadi. Kemudian yang terakhir ini ada uji satu arah atau dua arah. Jadi uji satu arah itu biasanya punya power yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan dua arah. Karena daerah penolakannya itu lebih terkonsentrasi pada satu titik distribusi gitu. Kalau pada satu arah, apakah dia ke kiri, apakah dia ke kanan. Kalau misalnya dua arah, dia ada di tengah-tengah seperti itu, nanti kita sulit gitu untuk membedakan sebenarnya ada perbedaan nggak sih gitu. Begitu. Jadi intinya dari power ini adalah apakah efek itu benar-benar ada atau tidak itu tergantung pada faktor-faktor ini. Seperti itu. Jadi semakin besar
apa tadi sampelnya gitu ya, ukuran sampelnya, maka dia bisa memperbesar powernya, mendeteksi efeknya suatu uji gitu. Dan faktor-faktor lainnya seperti itu harus diperhatikan. Itu adalah power of test. Nah, tadi kita kan biasanya pakai 0,05 ya untuk kemaknaan gitu, untuk melihat batasnya, batas risiko. Nah, ada namanya 0,01 juga. Ini misalnya penelitian dengan konsekuensi yang sangat serius gitu ya tentang uji klinis, keamanan obat, seperti itu. Ada yang lebih longgar lagi, 0,1 gitu ya, untuk biasanya penelitian eksploratory atau penelitian awal, pilot study gitu. Jadi paling aman biasanya paling umum dalam penelitian kesehatan dan gizi dia menggunakan batas di 5% atau 0,05 gitu ya untuk melihat kemaknaan. Apakah dia menolak HO atau menerima bukan menolak HO atau gagal menolak HO seperti itu ya atau menerima ya seperti itu. Itu adalah tingkat kemaknaan. Jadi pemilihan alfa, apakah kalian itu pakai 0,05 atau 0,01, apakah 0,1, itu dipengaruhi oleh konsekuensi kesalahan, bidang penelitiannya apa, seperti itu ya. Kalau kesehatan itu amannya 0,05, soalnya kalau 0,1 tuh biasanya lebih ke humaniora gitu ya. Terus standar ilmiah yang berlaku itu juga menentukan kita pakai batas yang mana gitu. Jadi umumnya biasanya kalau di kesehatan gizi itu pakai 0,05. Nah, setelah tadi menentukan uji hipotesis gitu ya. Oh, kalian tahu uji hipotesis nol itu apa? Uji hipotesis alternatif itu apa? Nah, sekarang ada namanya statistik uji dan daerah kritis, di mana data sampel diubah menjadi satu angka rangkuman yang disebut angka statistik uji, lalu dibandingkan dengan nilai kritis atau p-value. Yang sebelumnya tadi ya disampaikan misalnya p-value-nya angka statistik ujinya tuh 0,02 karena dia lebih kecil daripada 0,05 berarti dia bisa menolak H0 atau HO gitu ya. Nah, itu. Nah, biasanya hasil uji statistik gitu ya, atau statistik uji ini dia dari uji Z gitu ya, namanya uji proporsi, kemudian ada uji T untuk mengetahui rata, atau pada saat sampelnya kecil gitu lebih dari kurang dari 30 kita pakai uji T. Kemudian ada namanya uji chi-square gitu ya, dilambangkan dengan X2 ini. Misalnya dengan cara-cara tertentu untuk mengetahui hubungan, misalnya datanya bersifat kategorik seperti itu. Terus ada namanya UGF untuk mengetahui perbandingan lebih dari dua kelompok. Nah, ini uji-uji ini semua dia nantinya punya angka P gitu ya, punya nilai P atau p-value di mana kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa bisa menolak H0, kalau dia P-nya lebih dari alfa dia gagal menolak H0. Seperti itu. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Jadi seluruh uji gitu ya, uji Z, T, X2, F atau lainnya seperti itu dia punya namanya nilai P atau p-value. Di mana semuanya dengan aturan seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk memilih jenis uji statistik yang tepat gitu ya? Kita harus tahu yang pertama tujuan analisisnya. Apakah penelitian yang kita laksanakan itu untuk mengetahui perbedaan, ataukah mengetahui hubungan, ataukah asosiasi? Itu kita harus tahu di awal. Jadi kalau penelitian gitu ya, tujuannya apa sih? Gitu. Mau tahu apa perbedaan antara dua kelompok atau hubungan antara kelompok A dengan kelompok B gitu. Terus kita harus tahu jenis variabelnya. Apakah dia termasuk numerik
atau kategorik. Kemudian juga harus tahu jenis kelompoknya. Dia lebih dari dua kelompok, ataukah hanya dua kelompok saja, atau bahkan satu kelompok gitu. Kemudian hubungan antar data, apakah dia independen, berpasangan, atau berulang. Kemudian distribusi datanya, apakah datanya itu normal, tidak normal, seperti itu. Nah, saya tanya, apakah kalian tahu maksudnya data numerik atau kategorik? Atau di sini data numerik itu adalah interval dan rasio. Apakah kalian sudah mendapatkan penjelasan itu sebelumnya? Sudah, Ibu. Oke, jadi numerik atau kontinu dia adalah interval atau rasio ya. Kalau kategorik itu nominal atau ordinal gitu ya. Nah, hubungan antar data independen itu misalnya kita ingin melihat perbedaan antara kelompok A dan kelompok B, itu namanya independen. Kalau berpasangan, dia misalnya kelompok A di pada saat awal dia misalnya memiliki kadar Hb rendah. Kemudian dia diberikan intervensi tablet tambah darah. Kemudian setelah diintervensi dia menjadi hasilnya apa gitu. Jadi pada satu kelompok tapi dilihat sebelum dan sesudah itu namanya berpasangan gitu ya. Kalau independen tadi membandingkan dua kelompok yang berbeda, kalau berpasangan dia kelompoknya sama satu tapi melihat sebelum dan setelah intervensi. Itu namanya berpasangan. Kalau berulang dia biasanya ujinya satu tapi atau kelompoknya satu, tapi dia dilakukan eh, beberapa pengujian, gitu namanya berulang, gitu ya sampai situ. Nah, distribusi data ini dibagi normal dan tidak normal. Jadi nanti ada namanya uji normalitas gitu ya, pada saat uji statistik untuk melihat apakah sebenarnya data yang kita punya ini berdistribusi normal atau tidak normal. Nanti untuk menentukan uji statistik apa yang akan digunakan ke depannya. Seperti itu. Ini adalah langkah-langkah bagaimana cara memilih uji statistik. Tadi ya, kita bahas sebentar, kalau nominal itu setara atau tidak ada tingkatan gitu ya, seperti jenis kelamin, golongan darah, kemudian ordinal, dia itu berjenjang atau bertingkat gitu ya, punya ranking gitu, status gizi, buruk, baik, lebih, kemudian tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi seperti itu. Kalau numerik dia interval, tidak ada nol mutlak seperti suhu tubuh karena suhu tubuh itu bisa minus gitu ya. Kalau rasio itu nol mutlak, berarti kadar Hb, berat badan, tinggi badan seperti itu. Nah, untuk mengetahui jenis data atau jenis uji statistik yang akan digunakan gitu ya, apakah pakai uji statistik parametrik atau non parametrik, itu juga bergantung pada jenis datanya. Itu apakah bagaimana sih kalau datanya kategorik, maka dia masuk ke uji parametrik atau non parametrik atau bagaimana seperti itu. Nah, kita masuk ke uji parametrik dengan uji non parametrik. Kalau berdasarkan asumsi distribusi, uji parametrik itu digunakan kalau data tersebut berdistribusi normal. Kalau tidak normal atau bebas gitu ya distribusinya atau pencar-pencar gitu, pakainya non parametrik. Kemudian biasanya parametrik itu uji parametrik menggunakan data berskala numerik. Kalau non parametrik dia yang ordinal, nominal atau numerik tapi dia datanya tidak berdistribusi normal seperti itu. Karena sebenarnya numerik itu kan parametrik. Cuma kalau dia datanya ternyata tidak berdistribusi normal, dia masuk ke non parametrik.
Kemudian berdasarkan kekuatan atau power, lebih kuat jika asumsinya terpenuhi, kalau non-parametrik lebih lemah, namun lebih aman gitu ya. Jadi uji parametrik ini biasanya powernya itu lebih kuat gitu ya, jika nanti asumsinya di awal itu terpenuhi. Kemudian ukuran sampel, berdasarkan ukuran sampel, parametrik ini biasanya digunakan untuk sampel yang jumlahnya besar. Kalau non-parametrik untuk jumlah sampel yang kecil. Contoh ujinya untuk parametrik seperti uji T, kemudian ada ANOVA, ada Pearson, namanya seperti itu ya. Kemudian non-parametrik ada Mann-Whitney, Wilcoxon, Spearman gitu. Itu nama jenis ujinya. Tadi cara uji cek atau cara cek normalitas gitu ya. Misalnya dia sampelnya kurang dari 50 pakai namanya normalitas uji Shapiro-Wilk. Tapi kalau dia lebih dari 50 namanya Kolmogorov-Smirnov. Seperti itu. Cek normalitas juga bisa pakai plot QQ gitu ya atau histogram itu yang biasanya pencar-pencar seperti itu yang titik-titik ada kotak titik-titik gitu apakah distribusinya itu di pojok, di tengah ataukah menyebar seperti itu. Kemudian prinsip umumnya gunakan parametrik jika asumsinya terpenuhi, jika tidak pilih alternatif non parametrik seperti itu. Oke, yang izin ke toilet dipersilahkan. Nah, tadi ya, uji normalitas data itu adalah persyarat pemilihan uji. Jadi dia sebelum memilih uji parametrik atau non-parametrik, dia harus diuji datanya yang kita punya, data penelitian harus diujikan normalitas terlebih dahulu untuk melihat distribusinya, gitu ya. Tadi ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian Shapiro-Wilk, seperti itu. Tidak usah dibahas secara detail. Ini juga bagaimana cara memilih uji itu melihat tujuannya tadi ya, tujuannya misalnya untuk membandingkan komparatif, skala datanya numerik, kemudian dia juga membandingkan dua kelompok yang independen gitu ya, kelompok A dan B, maka kalau dia datanya berdistribusi normal, dia pakai uji t-test independen, tapi kalau dia datanya tidak berdistribusi normal, dia pakai Mann-Whitney atau Mann-Whitney U gitu ya. Jadi harus tahap-tahapnya tuh dilihat dia kita tuh tujuan analisisnya apa sih? Mau komparatif, korelasi atau asosiasi gitu. Kemudian skala datanya yang kita punya itu apa? Numerik kah atau kategorik kah? Atau terus lihat kita membandingkan dua kelompok atau tiga kelompok seperti itu dan uji normalitasnya. Baru nanti ditentukan pakai uji yang mana. Gitu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Kalau ini dua kelompok independen itu dites, dua kelompok berpasangan itu paired dites, lebih dari dua kelompok adanya one way ANOVA, lebih dari kelompok yang berpasangan repeated ANOVA, dua variabel continue itu Pearson correlation, dua variabel kategorik itu langsung saja di sini kayak square atau Fisher gitu, dua proporsi atau komparatif itu z-test. Jadi ada macam-macam tes, tapi kita melihat tujuan, skala, kelompok, dan juga apakah dia berdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Itu syarat-syarat bagaimana caranya untuk memilih uji statistik nantinya. Harus memperhatikan tujuannya, skala, kelompok, dan hasil uji normalitasnya. Tadi di sini ya, tujuan analisisnya apa? Terus melihat dia kita mengetahui untuk cari perbedaan atau korelasi sih. Terus kalau misalnya perbedaan berapa kelompok? Kalau dua kelompok bisa pakai t-test atau Mann-Whitney gitu ya untuk yang independen. Kalau berpasangan bisa pair t-test atau Wilcoxon seperti itu. Nah, kalau korelasi jenis datanya apa? Numerik kah? Gitu. Maka kalau numeriknya dia berdistribusi normal, eh, dia pakai Pearson correlation. Kalau yang tidak pakai Spearman. Jadi gitu ya langkah-langkahnya seperti itu. Oke. Nah,
Dalam melihat signifikansi statistik, itu kita melihat ada namanya signifikansi. Untuk melihat signifikansi ya, ada secara statistik dan ada secara klinis atau substantif. Kalau secara statistik, menunjukkan bahwa hasil kemungkinan kecil terjadi secara kebetulan. Nah, di sini maksudnya misalnya p-value itu kan dibandingkan dengan alfanya ya tadi ya, di mana ukuran yang sampel yang besar dia lebih mudah untuk menjadi signifikan gitu karena tadi sampelnya lebih besar maka powernya juga besar. Dipengaruhi oleh variabilitas data. Jadi kalau misalnya alfanya itu adalah 0,05 sedangkan hasilnya 0,001 berarti kan dia signifikan secara statistik. Tapi kalau secara klinis, dia menunjukkan bahwa hasil cukup besar dan bermakna secara nyata dalam praktik. Jadi di sini, eh, walaupun kilogram gitu ya dalam suatu diet, misalnya diet selama 1 bulan, dia turunnya cuma 0,2. Dia signifikan sih secara statistik, tapi secara klinis dia tidak signifikan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau melihat klinis secara klinis ini bermakna atau tidak, berarti dia penurunannya juga harus lebih besar gitu ya.